Ya, gunanya apa bikin godong hijau? Kalau saya mau jujur, awalnya cari duit lah, awalnya. Tapi setelah berjalan, ternyata ini jadi pusat pendidikan anak-anak untuk mengenalkan dia mengenai hewan liar terutama ya gitu. Dan tanaman gitu. Terus kamu lihat ya, ada kebun pendidikan, udah copot dari tulisannya. Itu ada tanaman kopi, kakao, gini. Dek, buah coklat kayak apa, Dek? Oh, yang gepeng-gepeng kan, ya gitu kan, ada hitam-hitamnya, ada kismisnya, itu buah coklat. Dia nggak pernah lihat orang kalau tinggal di apartemen di Jakarta buah coklat kayak apa. Dia baru tahu di sini, oh buah coklat tuh ini. Oh, yang dimakan bijinya ya gitu. Dia baru tahu di sini. Misalnya seperti pepaya aja mungkin dia nggak pernah lihat buah pepaya. Dia baru lihat di sini. Jadi kita mau kenalkan mereka alam. Kenapa? Supaya mereka mencintai alam. Yes. Supaya Ya, mereka. jadi kalau ada negara di mana yang semuanya dibabat habis dan sebagainya itu, ya mungkin karena generasi mereka yang awal itu tidak banyak dikenalkan alam. Kalau kita kenal alam, kita pasti cinta alam. Coba, saya duduk di sini pasti senang hijau-hijau. Intinya dia suka tanaman, hewan. Nanti misalnya dia jadi pejabat yang care sama alam. Exactly. Gitu. Cuma itu aja sih. Nggak harus dia gimana gitu. Kadang-kadang kan kemarin cuma 2-3 jam mereka. Terus kalau tanya, 3 jam apa ada gunanya sih orang gitu? Oh, namanya anak-anak. Kalau dia interest dengan sesuatu, itu sekali aja dia lihat. Mungkin cuma 1-2 jam aja dia lihat. Dia akan membekas tuh sampai dia gede. Memorinya dia kan mungkin pertama kali dia pegang ular. Jadi kalau dia udah mungkin kuliah gitu. Lu pernah kan sih pegang reptil? Oh, iya tuh. Gimana ya? Tempatnya tuh banyak pohonnya, hijau-hijau. Saya pegang reptil, ternyata nggak licin ya. Ya kan? Cuman berkilat. Terus dingin kalau saya pegang. Mungkin itu memori itu akan dibawa dia sampai kapan? Sehingga dia tuh suruh suatu hari gini, ada ular lewat terus tuh matiin ular gitu. Jangan lah. Kasihan dong ular. Gitu. Itu kan nanti makan tikus. Ular biarin aja. Itu belum tentu berbisa kok. Bisa ngomong begitu karena kita waktu itu pernah kasih tahu tidak semua ular berbisa. Hanya sekian persen, mungkin 15 atau 13% saya lupa dari semua spesies ular itu yang berbisa. Jadi 90% itu nggak berbisa ular tuh yang kita lihat. Jadi kalau kita ketemu 10 ular, kemungkinan 1 itu yang berbisa, 9 tidak berbisa. Manusia di dunia itu pasti punya 2 kepengingan. 1 punya pet, hewan, 1 punya tanaman. Itu kayaknya udah menjadi satu pasangan yang nggak bisa dilepaskan di mana-mana. Ya apalagi di Eropa, di Amerika, udah ada tren di mana pasangan-pasangan muda kalau dia pindah apartemen itu udah nggak mau lagi tanaman plastik. Ya kan? Tanaman itu kayak petnya. Iya, sama kayak petnya. Jadi mereka punya tanaman ditaruh di living room. Udah banyak di Eropa, di Amerika punya tren seperti itu. Saya waktu tahun lalu ke International Art Show di Miami, saya sempat tanya tuh ke beberapa orang gitu ya. Ya saya nggak wartawan tapi iseng aja. Rame amat nih gitu kan. Saya pernah pergi beberapa kali ya, nggak seramai kemarin lah gitu. Rame banget. Terus anak muda lagi, pasangan-pasangan muda banyak datang. Ada yang saya tanya dari California lah, dari Michigan, dari Illinois dan sebagainya lah, jauh-jauh lah gitu. Terbang ke Miami untuk lihat Art Show dan beli loh saya lihat beli gitu. Kenapa sih? Ada fenomena apa gitu? Dan kebanyakan mereka mengatakan, ini ada New York Times sih, ada New York Times artikel ini. Mereka tuh tadi seperti si Ibu Sally bilang, mereka perlu kayak semacam pet. Yes, dia itu enjoy kalau dia nyiram tanaman, ngasih pupuk gitu, sebulan keluar tumbuh daun satu baru. Happy. It's rewarding. Ingat nggak? Kalau waktu, ya nggak tahu ya, mungkin kamu selalu muda gitu. Ada satu mainan namanya Tamagotchi. Tahu ya? Oke, saya berarti nggak terlalu tua dong. Bapak main Tamagotchi? Ya, dulu lo ya dong, saya beli dong kan waktu umur saya SD saya beli, udah ada tuh SD, Bapak SMP. SD udah ada? Udah ada. Tamagotchi itu sudah Bapak ada. Bapak SD-nya di mana? Oh enggak, udah ada. Kamu jangan salah. Tamagotchi itu udah ada di tahun 70-an masuk Indonesia. Tidak murah loh ya, saya ingat saya nggak murah. Kayak bapak saya harus nabung dulu sebelum beliin saya Tamagotchi. Bapak satu-satunya Yang anak ada SD tuh, yang ada Tamagotchi. cuman kucing atau anjing saya lupa, yang kita mesti kasih makan, kasih minum gitu doang. Terus kalau buang kotoran kita mesti buang kotoran, nih nggak tahu lah saya pencet-pencet apa. Terus dia nyalak-nyalak tuh waktunya makan gitu loh. Dan itu menjadi lumayan laku, tapi mahal. Jadi kalangan tertentu aja bisa beli waktu itu gitu ya.
Kok Bapak bisa tahu ada Tamagotchi? Lo kan saya beli, Oh, di saya Indonesia dibeliin. udah tren di Indonesia. Lo tahun 70-an udah ada, saya udah punya gitu. Makanya saya bisa ngomong hari ini gitu loh. Jadi saya ingat Anak gaul. tahu Tamagotchi. Persis Tamagotchi itu apa sih mestinya? Gitu. Tamagotchi itu kan bukan hewan. Iya. Hari ini orang bilang virtual pet lah gitu ya. Mungkin hari ini ya, dulu nggak ada istilah itu. Yang menurut saya, kenapa jadi kita addicted pengen punya Tamagotchi? Karena rewarding. Jadi kalau dia kita kasih minum, kasih makan terus diem, nggak ngeroweng-ngeroweng lagi kan begitu ya kan. Jadi kita seneng gitu waktu itu gitu. Jadi kayak benar-benar punya pet, walaupun very simple waktu itu. Ya, dan hari ini itu terjadi di Aroid menurut saya gitu. Orang di Eropa, di Amerika, kita ngomong Aroid dulu ya, tanaman lain juga mungkin sama. Tapi kita ngomong Aroid dulu, karena yang satwanya orang Aroid waktu kemarin. Karena dia seneng melihat tumbuh, tadi Bu Sally katakan disiram, kasih pupuk. Tahu itu keluar pucuknya nongolnya seneng banget. Di foto, Ya, masuk foto, Instagram. Instagram, akarnya keluar, akar gantung nih katanya ya toh, di foto lagi dan sebagainya. Itu buat mereka sangat rewarding.